Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi dan kedua teman saya Asep Roy Anggara dan Kamia Ramadini akan mempresentasikan mengenai strategi untuk meningkatkan efektivitas sebuah organisasi. Yang pertama itu strategi untuk pengembangan organisasi. Apa sih pengembangan organisasi? Jadi menurut Francis dan Bell, yaitu pengembangan organisasi adalah suatu proses sistematis yang terencana di mana prinsip-prinsip dan praktik ilmu perilaku terapan diperkenalkan ke dalam organisasi yang sedang berlangsung menuju tujuan untuk mempengaruhi peningkatan organisasi, terus kompetensi organisasi yang lebih besar dan efektivitas organisasi yang lebih besar juga. Jadi fokusnya itu fokusnya dari pengembangan organisasi ini adalah organisasi yang lebih besar gitu, untuk peningkatan atau dengan kata lain secara sistem organisasi itu berubah. Lalu orientasinya adalah tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagai hasil dari kegiatan yang direncanakan. Itu ada area, lalu ada area untuk mengembangkan efektivitas organisasi. Strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi akan fokus pada pengembangan proses yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan budaya positif. Tetapi ini adalah sebuah generalisasi dan harus diubah menjadi spesifik sesuai dengan penilaian lingkungan dan kebutuhan bisnis tertentu. Ada beberapa area untuk mengembangkan efektivitas organisasi. Yang pertama itu adalah tujuan dan strategi yang jelas untuk mencapai sebuah keefektivitasan organisasi. Lalu ada sistem nilai yang menekankan kinerja, produktivitas, kualitas, layanan pelanggan, kerja tim, dan fleksibilitas. Lalu juga kepemimpinan yang visioner yang kuat kepemimpinan visioner yang kuat dari atasan. Lalu tim manajemen yang kuat. Lalu tenaga kerja yang termotivasi dengan baik, berkomitmen, terampil, dan fleksibel. Lalu kerja tim yang efektif di seluruh organisasi dengan konflik menang atau kalah atau terkendali dengan baik. Tekanan terus-menerus berinovasi dan tumbuh. Lalu ada kemampuan untuk merespon dengan cepat peluang dan ancaman. Lalu ada kapasitas untuk mengelola perkembangan dalam perubahan. Lalu basis keuangan yang sehat dan sistem yang baik untuk akuntansi manajemen dan pengendalian biaya. Jadi pada awalnya itu pengembangan organisasi itu didasarkan pada konsep ilmu perilaku. Tetapi pada tahun 1980 sampai 1990-an, fokusnya ini bergeser ke sejumlah pendekatan lain. Beberapa di antaranya seperti transformasi organisasi yang tidak sepenuhnya berbeda dengan pengembangan organisasi. Terus juga dengan kata lain seperti membangun tim, manajemen perubahan, dan manajemen budaya, atau manajemen yang dibangun atas beberapa ide dasar yang dikembangkan. Namun pendekatan lain seperti perbaikan yang terus-menerus menurut Kaizen itu kayak manajemen kualitas total, rekayasa ulang proses bisnis, dan manajemen kinerja akan digambarkan sebagai proses holistik yang berupaya meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan dan perspektif tertentu. Ada karakteristik pengembangan sebuah organisasi. Pengembangan organisasi berkonsentrasi pada bagaimana hal-hal yang dilakukan serta apa yang dilakukan ini berkaitan dengan perubahan di seluruh sistem. Organisasi dianggap sebagai sistem total dan penekanannya adalah pada hubungan yang timbal balik, interaksi, dan saling ketergantungan dari berbagai aspek. Bagaimana sistem beroperasi saat mereka mengubah input menjadi output dan menggunakan mekanisme umpan balik dan untuk pengaturan mandiri. Praktisi pengembangan organisasi berbicara tentang sistem klien, artinya mereka berurusan dengan sistem organisasi yang secara keseluruhan, dari manajemen waktu, dari manajemen keuangan, pokoknya keseluruhan organisasi.
kayak gitu. Lalu yang selanjutnya adalah asumsi dan nilai pengembangan sebuah organisasi. Jadi asumsi dan nilai pengembangan organisasi ini mencakup 5 hal. Yang pertama itu, jadi kebanyakan individu itu didorong oleh kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadinya sendiri selama lingkungan mereka mendukung dan menantang mereka untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua itu, tim kerja terutama tingkat informal memiliki arti penting yang besar untuk perasaan puas karyawannya itu, dan dinamika tim semacam tim itu jadi tim itu memiliki efek yang kuat pada perilaku anggota mereka. Lalu yang ketiga itu adalah program pengembangan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dari karyawan atau semua anggota organisasi, baik itu manajernya, supervisornya maupun karyawan biasanya. Lalu organisasi dapat menjadi lebih efektif jika mereka belajar mendiagnosis kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang kelima, manajer sering tidak tahu apa yang salah dan membutuhkan bantuan khusus dalam mendiagnosis sebuah masalah. Yang tadi ada di poin keempat ya. Jadi meskipun konsultan proses di luar memastikan bahwa pengambilan keputusan tetap berada di tangan klien. Kayak gitu. Lalu ada fitur strategi pengembangan organisasi. Jadi ada beberapa pandangan. Yang pertama itu adalah mereka dikelola atau paling tidak sangat didukung dari atas, tetapi sering menggunakan pihak ketiga atau agen perubahan untuk mendiagnosis masalah dan mengelola perubahan dengan berbagai jenis kegiatan yang direncanakan atau diintervensi gitu oleh pihak ketiga. Lalu ada yang kedua itu, rencana pengembangan organisasi didasarkan pada analisis sistematis dan diagnosis keadaan organisasi serta perubahan dan masalah yang mempengaruhi masalah tersebut. Lalu ada yang ketiga itu, mereka menggunakan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk meningkatkan cara organisasi mengatasi di saat perubahan melalui proses seperti interaksi, komunikasi, partisipasi, perencanaan dan manajemen konflik yang baik. Lalu ada 7 kegiatan dalam rangka pengembangan organisasi. Yang pertama itu adalah penelitian tindakan ya. Jadi penelitian tindakan ini yang dikembangkan oleh Lewin tahun 1947 yang mengambil bentuk pengumpulan data secara sistematis dari orang-orang tentang masalah dan proses melakukan data kembali untuk mengidentifikasi masalah dan kemungkinan apa sih penyebab masalah ini bisa terjadi di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi. Lalu penelitian tindakan ini memberikan dasar bagi rencana aksi untuk menangani masalah yang dapat ditangani dan dapat diimplementasikan secara kooperatif dan orang-orang terlibat untuk penyelesaian masalahnya. Lalu elemen penting dari penelitian tindakan adalah pengumpulan data, mendiagnosis, umpan balik, perencanaan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, dan tindakan atau aksinya dan evaluasinya. Yang kedua itu umpan balik survei. Jadi umpan balik survei adalah berbagai penelitian atau penelitian tindakan di mana umpan balik survei gitu ya. Jadi penelitian tindakan di mana data pengumpulan secara sistematis tentang sistem dan kemungkinan diumpankan kembali ke kelompok untuk dianalisis dan ditafsirkan sebagai dasar untuk menyiapkan rencana aksi. Jadi ini tuh kayak persiapan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Jadi teknik umpan balik survei mencakup penggunaan survei sikap dan lokakarya untuk memberi umpan balik pada hasil dan membahas implikasi. Ya kayak gitu. Lalu yang ketiga intervensi ya.
Istilah intervensi dalam pengembangan organisasi mengacu pada kegiatan terstruktur inti yang melibatkan klien dan konsultan. Kegiatan ini dapat berupa penelitian tindakan, umpan balik survei, atau salah satu dari yang disebutkan di bawah ini. Jadi AGRIS itu tahun 1970 menyimpulkan 3 tugas utama praktisi pengembangan organisasi atau intervensionis. Jadi dibagi menjadi 3 gitu. Tiga tugas utama. Yang pertama itu menghasilkan dan membantu klien untuk menghasilkan informasi yang valid yang dapat mereka pahami tentang masalah mereka gitu. Lalu yang kedua itu menciptakan peluang bagi klien mencari solusi. Jadi menciptakan karyawannya untuk mencari solusinya sendiri gitu untuk masalah mereka secara efektif, untuk membuat mereka itu bebas memilih untuk menyelesaikan masalah mereka kayak gitu. Yang ketiga itu menciptakan kondisi untuk komitmen terhadap pilihan dan peluang mereka jadi peluang mereka itu untuk pemantauan berkelanjutan dari tindakan yang telah diambil. Jadi tindakan mereka yang telah diambil itu untuk pemantauan kayak gitu, apakah berjalan efektif atau tidak. Yang keempat itu adalah konsultasi proses. Seperti dijelaskan oleh Skene tahun 1969, jadi konsultasi proses ini membantu klien untuk menghasilkan dan menganalisis informasi yang dapat mereka pahami. Dan setelah didiagnosis, mereka dapat paham dan secara menyeluruh paham. Jadi strategi ini baik untuk saya, strategi ini kurang baik untuk saya dan perusahaan kayak gitu. Jadi informasi tersebut akan berhubungan dengan proses organisasi seperti hubungan antar kelompok, hubungan interpersonal, dan komunikasi mereka. Lalu Skene juga membantu organisasi untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan membuatnya sadar akan proses organisasi, tentang konsekuensi dari proses tadi, dan mekanisme yang dengannya mereka cepat dirubah gitu. Jadi mekanismenya itu cepat berubah. Lalu yang kelima itu adalah intervensi pembangunan tim. Kesepakatan ini dengan tim kerja permanen atau yang dibentuk untuk menangani proyek atau memecahkan masalah tertentu. Intervensi diarahkan menuju analisis efektivitas proses tim seperti penyelesaian masalah, lalu pengambilan keputusan, dan hubungan interpersonal. Diagnosis dan diskusi tentang masalah dan pertimbangan dari tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sebuah organisasi. Lalu juga ada intervensi konflik antar kelompok. Jadi seperti yang dikembangkan oleh Black, Shepard, dan Mouton tahun 1964. Jadi intervensi konflik antar kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar kelompok dengan membuat kelompok seperti gimana ya? Jadi bertujuannya itu untuk hubungan antara kelompok dengan membuat kelompok untuk berbagai persepsi. Jadi kelompok dengan berbagai macam persepsi mereka masing-masing, dimana satu sama lain. Jadi persepsi di kelompok satu sama lain itu menganalisis apa yang telah dipelajari tentang diri mereka dan apa yang telah dipelajari oleh kelompok lain. Lalu kelompok yang terlibat saling bertemu untuk berbagi apa sih yang telah mereka temukan dan apa yang telah mereka pelajari untuk menyetujui masalah dan apa tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang terakhir adalah intervensi pribadi. Intervensi pribadi termasuk laboratorium pelatihan sensitivitas.
analisis transaksional, dan yang lebih baru pemrograman neurolinguistik. Pendekatan lain adalah permodelan perilaku yang didasarkan pada teori belajar sosial Bandura. Lalu juga ini menyatakan bahwa sosial Bandura ini teori pembelajaran sosial Bandura ini menyatakan bahwa bagi orang untuk berhasil terlibat dalam perilaku mereka gitu. Yang pertama, dalam intervensi pribadi ini yang harus dipahami adalah yang pertama itu harus memahami hubungan antara perilaku dan hasil tertentu. Yang kedua, harus menginginkan hasil tersebut. Jadi setelah kita paham akan hubungan antara perilaku dan hasil yang akan kita dapatkan, kita juga harus menginginkan hasil tersebut. Lalu yang ketiga itu harus percaya bahwa mereka dapat melakukannya sendiri atau self evaluasi. Pelatihan pemodelan perilaku melibatkan suatu kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan dengan melihat video yang menunjukkan keterampilan apa yang harus diterapkan, bermain peran, role playing, mempraktikkan penggunaan keterampilan pada pekerjaan, dan mendiskusikan seberapa baik mereka telah ditetapkan atau diterapkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Manajemen budaya. Strategi untuk manajemen budaya adalah tentang pencapaian jangka panjang, tujuan baik untuk mengubah budaya dengan cara yang ditentukan, atau untuk memperkuat budaya organisasi yang ada nilai-nilainya, dan apa adanya dilakukan di sekitar sini. Strategi perubahan budaya berkaitan dengan bagaimana budaya organisasi dapat dipindahkan dari kondisi saat ini ke masa keadaan yang diinginkan. Strategi akan berdasarkan pada analisis budaya saat ini dan sejauh mana itu mendukung pencapaian tujuan bisnis. Iklim organisasi, suatu iklim organisasi terkadang dikacaukan dengan organisasi budaya dan telah ada banyak perdebatan tentang apa yang membedakan konsep tersebut, iklim dari budaya, dalam analisis tentang masalah ini. Menurut Denison tahun 1996 menyarankan bahwa budaya mengacu pada struktur organisasi yang di dalam atau berakar pada nilai-nilai, kepercayaan, dan asumsi yang dipegang oleh organisasi anggota. Sebaliknya, iklim mengacu pada aspek-aspek lingkungan itu secara sadar dirasakan oleh anggota organisasi. Pentingnya budaya, seperti komentar Farman dan Gunter pada tahun 1993, budaya mewakili sosial dan menghasilkan perasaan kita, sehingga menangkal proses perbedaan yang merupakan bagian tak terhindar dari kehidupan organisasi. Budaya organisasi menawarkan sistem makna bersama yang merupakan dasar untuk komunikasi dan saling pengertian. Jika fungsi-fungsi ini tidak terpenuhi dengan cara yang memuaskan, bahwa dapat secara signifikan mengurangi efisiensi suatu organisasi. Menurut Handi tahun 1981, mendasarkan tipologinya pada klasifikasi Harrison-Handy lebih suka kata budaya daripada ideologi. Karena dalam pandangannya, budaya menyampaikan lebih banyak perasaan tentang cara hidup meresap atau seperangkat norma. Di sini ada 4 jenis budayanya. Yang pertama ada budaya kekuasaan, yang merupakan salah satu sumber daya pusat yang berfungsi kontrol. Ada beberapa aturan dan prosedurnya. Yang kedua ada budaya peran, di mana pekerjaan dikendalikan oleh prosedur dan aturan dan peran, atau deskripsi pekerjaan lebih penting daripada orang. Yang ketiga ada budaya tugas, di mana tujuannya adalah untuk menyatukan orang yang tepat dan biarkan mereka melanjutkannya. Pengaruhnya lebih didasar pada kekuatan ahli daripada posisi. Yang keempat ada budaya orang, di mana individu adalah titik sentral, itu organisasi ada hanya untuk melayani dan membantu individu di dalamnya. Yang selanjutnya ada persepsi iklim mencakup 8 kategori. Yang pertama ada struktur, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada resiko, yang keempat ada kehangatan, yang kelima ada dukungan, yang keenam ada standar, yang ketujuh ada konflik, yang kedelapan ada identitas. Dukungan dan penguatan budaya. Dukungan dan budaya dan program penguatan bertujuan untuk melestarikan dan mendukung apa yang baik dan fungsional tentang budaya saat ini. Change
tahun 1985 telah menyarankan bahwa mekanisme utama yang paling kuat untuk penanaman dan penguatan budaya adalah yang pertama, apa yang diperhatikan, diukur, dikendalikan oleh pemimpin, reaksi pemimpin terhadap insiden dan kritis, permodelan peran yang disengaja, pengajaran, pembinaan, dan para pemimpin, kriteria untuk alokasi hadiah dan status, kriteria untuk merekrut, seleksi, promosi, dan komitmen. Perubahan budaya. Secara teori, program perubahan budaya dimulai dengan analisis yang ada budaya. Budaya yang diinginkan kemudian didefinisikan untuk mengarah pada identifikasi dari kesenjangan budaya yang perlu diisi. Strategi untuk manajemen pengetahuan. Strategi manajemen pengetahuan bertujuan untuk menangkap kolektif organisasi, keahlian, dan mendistribusikannya ke dimanapun itu dapat mencapai hasil besar. Menurut Blake tahun 1998, ini sesuai dengan pandangan berbasis sumber daya perusahaan yang sebagaimana dikemukakan oleh Giant 1991 mengemukakan bahwa sumber kompetentif keuntungan terletak di dalam perusahaan. Strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Menurut Daring dan Sharp tahun 1999, manajemen pengetahuan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan, dan menghasilkan nilai dari mereka kreativitas dan keahlian karyawan. Tujuan dari manajemen pengetahuan adalah untuk mentransfer pengetahuan dari mereka yang memiliki kepada mereka yang membutuhkannya untuk meningkatkan organisasi efektivitas. Strategi manajemen pengetahuan harus dibangun di bawah berdiri dan sumber dan jenis pengetahuan yang dapat ditemukan di organisasi. Pengetahuan dapat disimpan dalam bank data yang ditemukan dalam presentasi, laporan, perpustakaan, dokumen, kebijakan, dan manual. Itu bisa dipindahkan organisasi melalui sistem informasi dan dengan metode tradisional. Selanjutnya, strategi untuk manajemen pengetahuan harus dibangun di bawah berdiri dari sumber dan jenis pengetahuan yang dapat ditemukan di organisasi. Pengetahuan dapat disimpan dalam bank data dan ditemukan dalam presentasi, laporan, perpustakaan, dokumen, kebijakan, dan manual. Itu bisa dipindahkan organisasi melalui sistem informasi dengan metode tradisional seperti pertemuan, lokakarya, kursus, kelas master. Publikasi tertulis, CD atau CD-ROM, video, dan kaset. Internet menyediakan media nasional dan sangat efektif untuk mengkomunikasikan pengetahuan. Pendekatan untuk pengembangan manajemen pengetahuan strategi. Dua pendekatan untuk manajemen pengetahuan yang telah diidentifikasi oleh Hansen pada tahun 1999, strategi kodifikasi, pengetahuan kodifikasi, dan disimpan dengan Shellmat. Basis data tepat ini dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh siapa saja di internet organisasi, pengetahuan eksplisit, dan dikoordinasikan menggunakan people to pendekatan dokumen. Yang kedua ada strategi personalisasi. Pengetahuan terkait erat dengan orang yang telah mengembangkan dan dibagikan terutama melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seproy Anggara akan menjelaskan tentang strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, di sini strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi akan fokus pada pengembangan proses yang mendukung pencapaian tujuan bisnis dan budaya positif. Tidak ada resep universal untuk pengembangan strategi. Beberapa area yang mungkin mempertimbangkan tercantum dalam kotak, tapi itu adalah generalisasi dan harus diubah menjadi spesifik sesuai dengan penilaian lingkungan dan kebutuhan bisnis tertentu. Nah, terus ada strategi untuk transformasi organisasi. Transformasi menurut Kamus Webster adalah perubahan dalam bentuk, struktur, sifat sesuatu. Strategi transformasi organisasi berkaitan dengan pengembangan program yang akan memastikan bahwa organisasi merespon secara strategis terhadap tuntunan baru dan terus berfungsi secara efektif dalam lingkungan yang dinamis di mana ia dioperasikan. Gitu. Terus di sini ada jenis strategi transformasional, ada 4 strategi untuk
perubahan transformasional telah diidentifikasikan oleh Beckhardt pada tahun 1989. Di sini dia menjelaskan perubahan apa yang menggerakkan organisasi. Misalnya perubahan dari dorongan produk menjadi didorong pasar akan bersifat transformasional. Berarti di sini misalnya perubahan dari dorongan produksi, nah akan disalurkan ke pasar untuk diolah lagi bahan produksinya gitu. Terus perubahan mendasar dalam hubungan antara atau di antara bagian organisasi, misalnya desentralisasi seperti itu. Terus ada ketiga, perubahan besar dalam cara melakukan pekerjaan, misalnya kayak pengenalan teknologi baru seperti manufaktur yang terintegrasi komputer. Terus ada perubahan mendasar kultural dalam norma nilai sistem penelitian, misalnya pengembangan budaya yang berfokus pada pelanggan. Nah, di sini ada program transformasi 8 langkah yang diperlukan untuk mengubah organisasi telah dirangkum oleh Kotter pada tahun 1995. Yang pertama adalah membangun rasa urgensi. Terus yang kedua adalah membentuk koalisi pemandu yang kuat. Terus yang ketiga menciptakan visi. Yang keempat mengkomunikasikan visi. Yang kelima memberdayakan orang lain untuk bertindak berdasarkan visi. Yang keenam merencanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek. Yang tujuh mengkonsolidasikan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Terus yang kedelapan adalah melembagakan pendekatan baru. Nah, di sini juga ada strategi untuk manajemen budaya. Nah, strategi manajemen budaya adalah tentang bagaimana pencapaian tujuan jangka panjang, baik untuk mengubah budaya dengan cara yang ditentukan atau memperkuat budaya organisasi tersebut yang ada nilai-nilainya, dan cara melakukan sesuatu di sekitar manajemen budaya tersebut. Terus ada strategi untuk manajemen pengetahuan. Nah, strategi manajemen pengetahuan bertujuan untuk menangkap keahlian kolektif organisasi dan mendistribusikannya ke dimanapun itu yang dapat mencapai hasil terbesar. Jadi manajemen pengetahuan itu bagaimana organisasi mendistribusikan untuk mendapatkan hasil terbesarnya. Terus ada strategi komitmen. Nah, konsep komitmen itu kan mengacu pada suatu keterikatan ya, atau kesetiaan kepada organisasi. Dengan demikian strategi komitmen ini memainkan peran penting dalam filosofi human resource management. Terus ada strategi untuk mengembangkan iklim kepercayaan. Yang di sini itu adalah Institut Personal dan Pengembangan Chartered menyarankan dalam pernyataannya People Make the Difference bahwa strategi untuk membangun kepercayaan adalah satu-satunya dasar di mana komitmen dapat dihasilkan. Jadi strategi iklim kepercayaan itu adalah untuk mengacu ke dalam strategi komitmen gitu. Terus ada strategi pengelolaan kualitas. Nah, di mana manajemen untuk memperhatikan semua kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa produk layanan sesuai standar ditetapkan oleh organisasi dan memenuhi harapan pelanggan. Nah, di sini adalah mutu dan kualitas harus dijaga. Nah, strategi peningkatan lanjutan. Nah, di dalam strategi peningkatan lanjutan di sini adalah untuk meningkatkan kualitas keandalan produk dan atau layanan dan daya tarik pelanggan mereka, meningkatkan sistem operasional, mungkin meningkatkan tingkat layanan dan keandalan pengiriman, mengurangi biaya waktu tunggu atau waktu produksi, jadi untuk lebih efisien. Di sini adalah strategi layanan pelanggan.
Strategi layanan pelanggan, pendekatan strategis untuk layanan pelanggan diperlukan untuk memastikan bahwa pandangan jangka panjang dikembangkan tentang apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kebijakan, proses, dan praktik yang efektivitas, koheren, dan integrasi untuk strategi meningkatkan efektivitas organisasi tersebut gitu. Nah, terima kasih. Mungkin